Saya mau meminta maaf kepada seluruh Indonesia, kepada seluruh customer saya, kepada seluruh calon customer saya, dan khususnya kepada seseorang yang mungkin merasa ditipu oleh saya. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Buat kalian yang baru saja datang ke channel ini dan belum tahu ini channel tentang apa, yang jelas saya akan membahas semua tentang Gapi dan bisnisnya. Buat kalian yang baru saja lihat saya dan kalian bingung siapa saya atau kalian tidak kenal dengan saya, kalian bisa berkenalan dengan saya di Instagram saya, nanti akan saya taruh di sini. Buat kalian yang sudah sering ke channel saya, pasti kalian sudah lebih cerdas daripada orang-orang yang belum pernah menonton video-video saya. Langsung saja, ini adalah segmen curhat dan harusnya saya membawakannya agak sedikit sedih ya, karena baru saja ada calon customer saya itu yang tertipu. Mungkin namanya akan saya sensor nanti, saya akan ceritakan dulu. Saya butuh HP admin Kiki, bisa minta handphonenya? Ya. Nah, di sini ada chatnya nih. Jadi saya akan ceritakan dari awal. Kenapa saya bilang ini calon customer saya? Karena dia belum berhasil order di Gapi Indonesia. Saya akan bacakan mulai dari chat awalnya itu adalah 4 Juli. Ketika dia bertanya ada jenis apa saja dan berapa harganya. Kemudian kita akan keluar auto chat seperti biasa. Kemudian Kiki ini akan menjawab sesuai prosedur. Jadi perlu kalian tahu ya bahwa Kiki di sini menjawab sesuai prosedur dari saya. Jadi jangan pernah salahkan dia ketika mungkin kalian pernah merasa slow respon, kalian pernah merasa mungkin kurang ramah, tapi itu juga semua saya ajarkan. Jadi saya punya poin-poin yang harus diterapkan siapapun CS yang bekerja di Gapi Indonesia. Saya lanjut untuk melihat chatnya. Setelah dia bertanya, akhirnya dia memutuskan untuk order paket pemula. Saat itu saya sedang ada promo, yaitu satu paket pemula seharga 125.000 mendapatkan 2 pasang. Kalian juga pasti tahu nih broadcastnya. Nah, ini broadcastnya promo paket pemula 2 pairs 125.000. Isinya ada Blue Lace dan Platinum Retail. Terus kemudian dia sudah ketik deal yang seharusnya ketik dealnya di WhatsApp ya, tapi dia ketik deal di IG nggak apa-apa, yang penting kita ngerti. Dan Kiki akan membuatkan form order atau membuatkan invoice. Dan nah di sini poinnya. Jadi di jam 13.07 ini Kiki sudah bertanya mau transfer kapan, tapi jawaban dibalas oleh calon customer saya itu di jam 14.21. Artinya ada sekitar hampir 1,5 jam ya, 1,5 jam kemudian. Dan ternyata memang sebenarnya saya upload apapun, mau yang murah atau mahal, itu dalam waktu bahkan kurang dari 1 jam itu bisa habis. Walaupun ini hanya 10 paket. 10 paket itu banyak sih ya. Ini ada 10 paket. Tapi kenyataannya kita broadcast di jam 11.45, tapi kemudian di jam 2:30 atau 14.21 ini sudah habis barangnya. Tapi kemudian si calon customer saya ini kecewa ya. Saya tahu deh rasanya orang kecewa tuh, saya tahu. Cuma yang disayangkan adalah dia kecewa dengan kita, tapi dia bilang bahwa kita tidak profesional. Padahal orang yang tidak profesional, kalau barangnya habis, dia akan bilang masih, dan kita nggak tahu barang apa yang dikasih. Justru menurut saya ketika kita bilang barang itu habis dan kita nggak mau kasih, atau ketika barang itu rusak saya nggak kasih, atau mungkin ikannya sakit, uang saya refund, itu adalah satu bentuk profesionalitas kita, karena kita menunjukkan bahwa kita punya integritas, kita punya standar yang harus ditaati oleh semua divisi. Jadi kalau kita bilang barang ada ya ada, kita bilang barang habis ya habis, itulah profesional ya kalau menurut saya ya. Kalau salah tolong dikoreksi, tapi biasanya saya jarang salah biasanya. Lu jangan saya deh, ya gue gampar mulut lu. Lanjut lagi, dan itu ada terjadi di tanggal 8 Juli. Kemudian, nah ini curhatnya nih, karena ini sesi curhat, jadi sebenarnya konten ini saya angkat karena ada sisi curhatnya. Kemudian di tanggal 11 calon customer saya ini ngechat Kiki lagi. Kata-katanya seperti ini nih, saking pengennya punya Gapi malah ketipu sama nih akun. Udah saya transfer malah diblok akun saya. Nah kan, terus chat keduanya, pesan Gapi di sini nggak dapat, slow respon. Kenapa? Kata dia. Dan
si Kiki juga membalas berdasarkan prosedur dari saya ya. Jadi dia akan bilang yang chat mau order setiap harinya itu ratusan, dan ini fakta. Jadi yang chat masuk itu dalam satu hari itu bisa sampai 100 chat. Jadi kalian bayangkan kalau Kiki itu ditugaskan untuk ngebales dengan benar, dengan ramah, dengan, jadi dia harus teliti juga itu. Dan kita nggak, dan dari pihak saya juga nggak pengen cepet-cepet. Yang penting adalah layani dengan sebaik mungkin. Dan basicnya calon customer saya ini merasa kecewa, terus dia bilang kita nggak profesional, dan akhirnya dia beli di akun lain dan akhirnya tertipu. Nah, banyak sih pelajaran yang akan saya angkat dalam konten kali ini. Cuma kita akan, pertama ya, kita akan lihat bersama akunnya. Jadi kemudian saya minta screenshotnya, dan dia mengirimkan screenshotnya. Jadi kalian bisa lihat di sini, bener ya di sini ya. Nama akunnya adalah gapi_pkb78. Dan yang mau saya ajarkan ke kalian dari kasus ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama, kita akan mulai untuk meneliti ciri-ciri akun penipu. Jadi, biarlah satu orang yang tertipu buat pelajaran banyak subscriber saya. Pertama adalah kalian lihat dari namanya. Jadi kalau nama Instagram itu ada dua. Dia punya gapi_pkb78 dan Gapi Aquarium. Jadi yang Gapi_pkb78 itu tidak boleh sama dengan siapapun. Jadi artinya sedunia yang punya Instagram itu hanya ada satu orang dengan nama identik seperti ini. Jadi punya nama unik. Artinya tidak ada yang sama. Tapi kalau nama yang di bawah profile picture ini itu bisa sama. Contoh kalau dia Gapi Aquarium itu bisa sama. Jadi mau berapa banyak akun bisa sama. Saya lanjut dulu. Yang pertama adalah soal nama. Nama yang tidak bisa dirubah. Kalian bisa lihat nama di situ mencerminkan brand yang baik atau tidak. Karena saya pernah waktu itu bahas tentang pembuatan brand yang baik ya. Nanti akan saya munculkan screenshotnya di sini. Kalian bisa nonton lagi di sana. Dan kemudian kalau namanya itu tidak mencerminkan brand yang baik seperti yang saya jelaskan di sini, kalian patut hati-hati. Kenapa? Karena orang dalam membuat brand, ketika orang itu niat untuk jualan, dia pasti nggak main-main dong. Masa bikin brandnya Gapi_pkb78? Saya tanya deh. Dari kalian ada yang tahu nggak sih PKB ini apa? PKB adalah desa. Mungkin sebagian dari kalian yang rumahnya di Pekanbaru mungkin tahu PKB itu sebutan Pekanbaru. Tapi buat saya nggak ngerti. Jadi setelah saya pelajari, oh PKB ini Pekanbaru. Kemudian yang kedua adalah angka 78. 78 ini tidak memiliki arti menurut saya ya. Tapi saya nggak tahu kalau dia ternyata kelahiran 78. Jadi saya tidak menyalahkan juga akun-akun yang menggunakan singkatan. Kalau saya di Salatiga nih mungkin SLTG 88 gitu, mungkin karena saya lahir di tahun 88 dan tinggal di Salatiga, mungkin itu punya arti buat saya. Tapi yang saya pelajari karena saya basicnya di marketing, dalam pembuatan brand itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang. Itu dia kenapa kok brand seperti model-model kayak gini menurut saya kurang berintegritas ya. Itu yang pertama adalah soal nama. Berikutnya kita akan baca ininya, bionya. Menarik juga sih bionya. Yang pertama adalah menjual ikan gapi berkualitas. Wah, ini kalau pemula yang baca seneng nih. Berkualitas. Berhubungan pemula nggak tahu kan kualitasnya kayak gimana kan. Jadi artinya dia akan percaya nih, menjual gapi berkualitas. Dan yang kedua, pengiriman lewat via kargo. Wah, kayaknya cukup meyakinkan juga. Karena dia tahu nih pengiriman itu via kargo kalau untuk ikan ya. Jadi beberapa orang itu memang tidak bisa mengirim via pesawat. Kargo itu apa sih? Tapi yang saya tahu kalau kargo itu pengiriman besar, jadi bisa jalur darat biasanya. Dan kemudian berikutnya adalah aman dan terpercaya. Nah ini kalau orangnya polos, pasti dia akan bilang, waduh, saya ketemu akun yang jujur nih, aman dan terpercaya, jadi saya nggak perlu curiga lagi sama dia. Men, pakai dong otaknya. Di mana sih ada maling itu ngaku? Di mana sih ada maling itu nulis di akunnya? Saya ini penipu loh, kan nggak ada kan? Jadi kalau orang nulis aman dan terpercaya, kalian harus baca juga dari lain-lainnya, jangan terus dibilang aman terpercaya terus kalian percaya dengan polosnya. Wah, dia aman, dia terpercaya, jadi saya nggak perlu meneliti lagi, mungkin seperti itu ya. Dan kemudian ada Pekanbaru, oke, asal dari Pekanbaru, dan pembayaran via transfer. Itu biasa sih ya. Dan yang lucu yang terakhir nih, telitilah sebelum membeli. Dan ini menurut saya unik. Jadi si penipu ini sebenarnya sudah ngasih loh ya clue-clue ke kalian nih kalau kalian cerdas ya. Telitilah sebelum membeli. Itu harusnya kalian merasa diingatkan. Oke, saya harus teliti. Teliti dalam hal apa? Ya satu, kalau kalian sudah menonton channel ini, kalian pasti tahu brand yang bagus, nama brand yang baik, dan
pembuatan bio yang baik. Mungkin kalian sudah tahu. Jadi kalau kalian melihat nama brandnya sudah nggak bagus, otomatis kalian harus lebih teliti lagi. Dan poin berikutnya yang akan saya bahas adalah soal videonya. Jadi kalian bisa lihat nih ya, saya buka nih ya. Dari video yang terakhir aja deh. Kalau kalian aktif di grup-grup Facebook ya, kalian pasti tahu video ini. Video ini itu baru saja diposting beberapa hari yang lalu. Jadi kalau video ini direkam itu tanggal 14, mungkin sekitar tanggal 12 atau tanggal 11 ya. Video ini baru saja diposting dan ini adalah milik orang luar negeri. Dan saya pun melihat video ini kaget, wow bagus banget. Kalau nggak salah punya orang Thailand kalau tidak salah. Dan saya sempat cari, ternyata di Indonesia sih belum, mungkin ada, tapi mungkin belum diekspos. Jadi saya sempat cari juga. Karena kalau bisa saya akan beli dari breeder Indonesia, karena saya lebih bangga ketika ada breeder-breeder yang terbaik dari Indonesia, itu harus kita beli dulu. Jadi jangan keburu kita beli dari luar. Dan karena saya tahu, saya tergabung di grup Guppy Place ya, saya sebut aja, nanti kalian bisa main ke sana, itu ada video ini. Dan begitu saya lihat akun penipu ini, oh ya jelas videonya nyomot dari orang lain. Tapi kalau kalian tidak tahu ini video nyomot atau bukan, kalian bisa lihat ciri-ciri ini. Yang pertama adalah videonya pasti square. Saya juga nggak tahu ya, walaupun ada juga yang pintar itu dia akan atur videonya supaya tidak square. Tapi biasanya di pojok kanan, kalau saya biasa ngasih watermark tuh di pojok atas bisa, bawah juga bisa, pokoknya di pojok lah ya. Itu nggak akan kelihatan. Jadi yang pertama kalau ada watermark di pojok itu akan hilang. Tapi yang lebih valid adalah kalian lihat kualitas videonya pasti pecah. Ini saya buka beberapa ya, ini satu, terus kemudian ini mosaik. Saya juga pernah lihat, cuma lupa ini kalau nggak salah punya, dia ada akun cloningan, jadi akun itu memang diternak. Ada orang yang bisnisnya kayak gitu, dia ternak akun, dan video ini memang viral, jadi dalam artian dipakai beberapa akun. Jadi saya nggak asing dengan video ini. Terus kemudian ini juga sama, jenisnya pun dia bilang metal bluegrass ya. Dia bilang metal bluegrass. Iya, kalau nggak salah si pemilik juga waktu itu bilang ini metal bluegrass kalau tidak salah. Jadi dia mungkin baca juga keterangannya. Terus yang ini, nah ini kan pecah banget ini. Ready Guppy Tuxedo kuning Jerman. Wah, itu diterjemahkan harusnya albino Jerman yellow harusnya. Kok albino? Harusnya ini Tuxedo Jerman yellow. Kok harusnya ini Jerman yellow. Atau bisa disebut sih sebenarnya blonde Tuxedo. Kalau ngelihat dari ikannya. Terus lagi, nah ini kebetulan saya tuh punya temen dan saya tahu ini video teman saya. Nah ini leopard ini. Jadi kalian bisa lihat. Jadi saya udah lihat bahwa dua video itu saya tahu sumbernya dari mana. Jadi saya langsung yakin bahwa pasti orang ini penipu. Seandainya bukan penipu pun pasti dia tidak punya integritas. Kenapa? Karena jualan pakai video orang. Itu yang pertama perlu kalian pelajari. Yang kedua deng ya. Jadi setelah kalian tahu namanya tidak berintegritas, terus kalian pelajari tentang bionya. Kalau bionya cukup baik, jadi saya nggak bisa bilang bahwa dia penipu dari biografinya, tapi dari kualitas video saya langsung fix dia penipu. Lanjut ke poin berikutnya adalah tidak ada nomor WhatsApp. Nah ini, walaupun tidak adanya nomor WhatsApp ini tidak menjamin seseorang itu penipu atau bukan, tapi bisa dibilang ketika dia tidak punya WhatsApp atau semua jadi si konsumen saya ini juga transaksinya via DM. Nah jadi si calon customer saya ini juga mengirimkan screenshot bahwa transaksinya adalah dilakukan via DM. Nah ini kalian bisa baca nih. Saya baca dulu mungkin ya chatnya ya. Siapa? Terus kemudian ini dari yang awalnya tuh ngasih nomor rekening. Nah ini kita bisa proses pengiriman setelah via transfer ya Pak. Terus customer saya tuh bilang Bank BCA. Terus dia kasih. Nah ini nomor rekeningnya perlu kalian catat. Nomornya sekian, namanya nenek-nenek. Kalian bisa baca sendiri. Oke, saya transfer sekarang. Kalau bagus, saya akan beli kembali dengan jenis yang lain. Terima kasih sebelumnya. Belum dia udah bilang terima kasih. Ya udahlah, sama-sama. Ikan nggak dikirim kan gitu. Nggak, saya bercanda ya. Terus lanjut lagi setelah dia transfer ke ini, oke. Oke, ini saya sudah transfer. Siapa? Kita cek dulu. Ini om transferannya. Siapa? Kita cek dulu ya. Ditunggu ikannya. Iya Pak, siap. Ini siap-siap mulu nih kalau kita baca nih. Terus kemudian yang terakhir adalah ini. Kira-kira sampainya kapan ya? Senin Pak. Wah, nggak mati apa emang ikannya? Memang dikirimnya hari apa? Besok Pak palingan, soalnya ini sudah sore. Kalau ikan mati bisa kita kirim ulang Pak. Wow, ini kalau kalian jadi customernya pasti
udah aman dong, pasti kan, wah kalau mati diganti. Iya kalau mati, lah kalau nggak dikirim. Terus kemudian tes saya nggak ngerti nih, terakhir ini kayak udah diblokir. Nah terus dia kirim bukti screenshot yang terakhir adalah ini, bahwa akunnya sudah memblokir customer saya, jadi dia tidak bisa lagi lihat postingan-postingannya. Oke, tadi saya lanjut ya, untuk poinnya adalah tidak ada WhatsApp. Jadi kalian perlu tahu bahwa WhatsApp sekarang itu dalam pembuatan nomor baru, SIM card baru, dibutuhkan registrasi KTP. Jadi bisa dibilang agak ribet. Jadi kalau kalian ketemu akun yang tidak mau memberikan nomor WA, perlu hati-hati, walaupun ini juga tidak menjamin bahwa dia penipu atau bukan. Terus kemudian nih, kalau ciri-ciri dari yang pengalaman saya pribadi ya, saya sudah berbisnis online itu sejak tahun 2015. Waktu itu sejak zamannya Kaskus. Jadi saya tahu persis satu model akun penipu, jadi waktu itu akun Kaskus ya. Kedua adalah model chatnya penipu. Kalau zaman dulu itu belum ada chat, jadi kita mainnya SMS. Itu saya bisa baca dan hampir selalu benar bahwa ini penipu atau bukan. Poinnya adalah sang penipu itu terlalu baik di chat. Terlalu baik kayak gimana? Kadang gini, contoh ya, Bang, HFR sepasang berapa? 200.000. Boleh kirim videonya? Dia kirim videonya. Itu sudah satu bentuk terlalu baik. Dia kirim videonya, kalian lihat, saya bisa minta video 3 pasang nggak? Terus kemudian dia akan berkelit biasanya, karena apa? Dia tidak punya stok video banyak. Dia akan bilang, 3 pasang ada bos ikannya, bahkan bisa lebih bagus, tapi ini cepet-cepetan ya, karena ikan bagus biasanya nggak lama. Nah ini, mungkin poin berikutnya adalah dia suka nakut-nakutin. Karena itu juga yang tidak pernah saya lakukan ya. Jadi kalau saya habis ya habis. Saya nggak pernah, ayo cepet-cepet barang terbatas, promo murah, awas lo kalau nggak kebagian. Menurut saya itu bahasa yang aneh ya. Kan orang tuh jualan. Kalau dia takut barangnya habis, ya nggak usah dijual dong. Kok buruan ya, nanti nggak kebagian loh. Tapi begitu kita chat, dia baik banget. Katanya buruan nanti nggak kebagian. Kan berarti dia diem aja. Harusnya barang itu habis terjual kan. Tapi kenyataannya orang yang bilang seperti itu, barang itu nggak habis-habis. Dan saya nggak tahu kenapa dia bilang buruan, cepetan, nanti kehabisan. Apa emang dia takut nggak laku ya, jangan-jangan ya. Kalau saya sih nggak pernah. Saya nggak pernah. Dan saya tidak melarang kalian untuk melakukan kata-kata tersebut ya. Jadi orang punya banyak versi. Kalau kalian tetap mau melakukan seperti itu ya, itu hak kalian. Jadi dia terlalu baik di chat. Kalian tawar nih ya, misalnya tadi 200 pasang. Bang, boleh nggak saya tawar? Oh boleh, nawar berapa? Misalnya kalian, jangan sadis-sadis dulu ya. Misalnya kalian tawar 100.000 sepasang ya bang. Dia pasti akan tanya gini, kalau penipunya agak pinter ya. Wah jangan, segitu sih belum dapet yang kualitas kayak gini. Kalau kayak gitu juga, seharga itu juga ada, tapi beda kualitasnya. Mungkin kalian akan bilang kayak gini, ya kalau saya sih maunya kalau 100 yang ini. Terus kemudian akhirnya dia boleh nih, yaudah deh nggak apa-apa, mau transfer kapan? Nah di sini ditanya tuh, itu hampir seluruh penipu seperti itu. Karena dulu zamannya Kaskus itu banyak banget penipu. Dan saya juga belajar dari penipu sebenarnya. Jadi kalau kalian nanti tergabung dalam grup saya, kalian akan saya bongkar cara-cara chat supaya orang pasti deal, nggak pasti deal ding, orang akan berebut barang kalian dan dia akan menghargai kalian sebagai seller yang berintegritas. Itu nanti saya bongkar. Terus kalian tawar nih, akhirnya 100 ya boleh deh, akhirnya boleh. Terus kalian misalnya agak alay ya, udah dikasih nih 100. Kalian tawar lagi, bang maaf ini uang saya cuma ada 75, 25-nya kepake tadi buat beli mie ayam sama cendol bang. Boleh nggak 75 nih? Kalau boleh saya transfer sekarang. Nah, kalian berusaha untuk neken seller kan artinya. Jujur ya, saya agak kurang suka kalau kalian neken seller. Kalau seller besar yang kalian tekan, saya seneng. Tapi kalau seller kecil yang kalian tekan, dosa bro. Bayangin kalau kalian dari 200.000 dan ikannya mungkin bagus, kalian suka ya. Kemudian kalian tawar sampai ke, mungkin udah deal 100.000, kalian tawar lagi 75. Itu orang kalau emang butuh duit banget pasti dikasih. Tapi perlu kalian tahu, dosa bro. Ya nggak tahu ya dosa atau enggak ya. Itu satu pelajaran terselip aja tentang jangan suka neken seller ya. Tapi kalau seller gede nggak apa-apa. Jadi kayak saya ini kalian tekan nggak apa-apa. Saya tidak akan tertekan pastinya kan, karena saya besar kan. Kalau yang kecil ditekan itu ambles, masuk ke dalam tanah nggak kelihatan. Tapi kalau saya gede, kalian neken juga nggak bisa kan, kalian kecil, ya kan? Sombong amat. Kalau orang yang suka nawar itu pasti orang kecil. Orang gede itu nggak nawar. Kalau bisa 200, saya bayar 250. Oh terima kasih bang. Tapi kasih 2 pasang ya, sama mawon. Bercanda. Oke, kita lanjut lagi ke topik.
terlalu baik saat chat ya, jadi kalian tawar terus tuh bisa dikasih. Nah itu kalian perlu curiga, apalagi kalau kalian tahu harga pasaran AFR ya, yang bagus itu 350.000. Saya ini jadi ini loh ya, jadi namanya apa tuh kalau yang diikutin orang? Trendsetter ya? Trendsetter. Tapi kalau di harga apa ya? Kalau market leader itu berarti pemimpin pasar. Tapi ada tuh bahasanya buat dia jadi barometer. Nah saya ini jadi barometer ya, ketika saya ucap 350.000 untuk AFR bagus, artinya orang yang jual di bawah itu dia akan naik. Dia punya AFR bagus, pasti dia akan naikin harganya. Karena saya sudah bilang, nah jadi apa yang saya ucap itu bisa menjadi nyata di Indonesia. Kenapa? Ya, saya nggak boleh sombong. Nanti kalian bisa buktikan sendiri deh. Lanjut ya, jadi dia terlalu baik di chat. Dan poin yang terakhir adalah membuktikan kebenaran. Ini yang aneh. Yang saya tahu nih ya, kebenaran itu tidak perlu dibuktikan. Kalau seseorang membuktikan kebenaran, itu perlu dipertanyakan. Contohnya bagaimana membuktikan kebenarannya? Satu ya, dia akan foto nih paketnya. Dan ini pernah terjadi ke saya, waktu itu saya mau beli kamera kalau nggak salah, tapi sudah terjadi di tahun 2015 atau 16 ya, saya ingat banget. Saya mau beli kamera tuh murah banget. Mungkin pasaran saat itu 4 juta, saya dikasih itu 1,5 kalau nggak salah. Terus karena saya ini feelingnya tajam, jadi waktu itu saya belum pinter, tapi feeling saya tajam. Saya ngebaca gelagat yang aneh dari ini orang. Saya belum transfer, dia sudah packing. Nah ini aneh ya. Jadi kalau kalian seller pemula, jangan pernah packing ikan sebelum orang transfer ya. Dia sudah packing sebelum saya transfer. Terus kemudian dia nulis tuh di kertas nama akun Kaskusnya dia. Dia tulis, terus dia taruh di atas paketnya, dia fotoin kirim ke saya. Terus dia bilang gini, bos, barang sudah siap dikirim nih. Kalau udah transfer kabari ya. Karena feeling saya udah nggak enak ya. Oke, ini saya jalan ke ATM, tolong dong jalan ke ekspedisi dulu. Nanti biar sama-sama udah di ekspedisi saya transfer. Nah, kebetulan nggak lama tuh dia nyampe di ekspedisi. Dia foto itu paket. Dengan latar belakang dulu, saya lupa sih kalau nggak Tiki kelihatannya. Waktu itu Tiki, dia foto paketnya. Dengan latar belakang logonya Tiki. Jadi dia benar-benar ada di kantornya Tiki. Itu kalau orang polos, orang bodoh kali ya, bukan orang polos ya, dia akan langsung percaya bahwa orang itu sudah siap mengirim paket kalian. Satu ya faktanya, kalian tidak pernah melihat isi dalam kotaknya kan, itu kamera atau bukan. Dan yang kedua, apa ada sih orang bodoh dengan harga 1,5 juta di tahun 2016 belum dibayar, dan dia waktu itu seller gede ya, dia punya broadcast itu, barangnya banyak, udah di packing barang, terus dia udah repot-repot ke ekspedisi, bawanya cuma satu paket saya doang. Itu kalau di logika itu nggak nyambung bro. Jadi gini, orang mau beli ya, dia pedagang gede soalnya, dia pedagang gede, dia punya broadcast waktu itu, kamera, handphone, dia kirim cuma satu paket, terus kemudian dia foto paket dengan latar belakang Tiki, terus ada ditulis. Itu semua orang juga bisa. Kalian pakai kotak yang isinya apa ya, misalnya kotak isi ya kosong lah, paket kosong, terus kalian tulis alamat, bisa kan, tulis alamat si pembeli, alamat kalian, itu kan bisa ditulis ya di paket. Terus mungkin kalian butuh kertas kalian tulis nama akun kalian, di foto kalian bisa. Terus kalian bisa pergi ke Tiki juga kan, kalian bisa foto kan, apa Tiki minta bayar, apa terus kemudian kalau kalian udah bawa paketnya ke sana harus dikirim, kan nggak juga. Habis di foto ya pulang, terus emang kenapa, kan nggak apa-apa kan. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang valid. Artinya kalian belum bisa membuktikan bahwa dia benar-benar punya barangnya dan dia benar-benar mau kirim barangnya. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah kebenaran tidak perlu dibuktikan. Jadi buat apa sih dia repot-repot ngebuktiin paket sudah di packing? Buat apa dia ngebuktiin dia sudah diekspedisi? Buat apa? Pertanyaan saya. Karena kalau seller beneran nggak punya waktu buat itu, apalagi seller gede seperti saya, setiap hari itu packing puluhan paket, nggak sempet kayak gitu. Bahkan ngelayani chat kalian saya tidak sempat, sampai saya membayar seorang CS. Buat apa ya? Buat melayani kalian lebih baik. Nah ini seller gede jualan kamera jutaan, mau direpotin kayak gitu dengan uang yang belum saya transfer waktu itu. Jadi itu satu keanehan ya. Jadi yang perlu kalian pegang adalah kebenaran tidak perlu dibuktikan. Hati-hati dengan akun yang memberi nama atau punya brand itu sama atau mirip dengan brand lain yang mungkin sudah besar. Nah, surat pelaporan itu yang kalian bawa ke bank terkait. Bank terkait adalah bank si penipunya. Jadi saya akan bongkar sebuah sistem yang ada di alam semesta.